warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Fitria, saya dari kelas 10 BD. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan hasil komputerisasi saya tentang kemiskinan di Maluku Utara. Latar belakang saya mengambil materi ini, yaitu kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seorang untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan kehidupan yang memartabat. Konsep yang dipakai BPS dan beberapa negara yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Apalagi untuk di daerah pedesaan atau daerah terpencil yang sangat rentan tingkat kemiskinannya. Salah satunya yaitu Maluku yang berada di urutan keempat provinsi miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2024 sebesar 83,09 ribu orang. Saya memakai 9 cara. Yang pertama, pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya saya ambil data-data ini dari beberapa artikel, mau dari artikel web maupun YouTube. Ini hasil artikel-artikel yang saya ambil. Ada dari BPS, ada juga dari yang saya ambil itu artikel-artikelnya itu mengacu semuanya ke BPS. Jadi artikel-artikelnya itu hampir sama karena ngambilnya dari BPS. Selanjutnya, yang langkah kedua, pemeriksaan data. Setelah meneliti dari berbagai artikel maupun video YouTube, saya menemukan persamaan informasi, yaitu jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2024 sebesar 83,09 ribu orang. Dari BPS, Badan Pusat Statistika, juga mencatat sebanyak 4,16% penduduk yang tidak memiliki pekerjaan di Maluku Utara. Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Maluku Utara yaitu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, masalah upah yang belum terselesaikan, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, dan pertumbuhan angkatan kerja. Tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi, kompetensi tenaga kerja tidak memenuhi lowongan pekerjaan. Selanjutnya, yang langkah ketiga, pembersihan datanya. Peneliti sudah mengelompokkan penduduk Maluku Utara yang bekerja dan tidak bekerja. Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara pada pertengahan 2024 diperkirakan mencapai 1.330.859 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2024 sebanyak 669,9 ribu orang yang memiliki pekerjaan, sedangkan jumlah pengangguran di Maluku tercatat sebanyak 4,16% atau sekitar 704,959 jiwa yang tidak memiliki pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya lowongan pekerjaan yang berdampak kemiskinan di Maluku, dan dapat dikatakan banyaknya pengangguran penduduk asli Maluku. Yang langkah yang keempat yaitu transformasi data. Dari berbagai data yang sudah dipaparkan, kemungkinan kemiskinan di Maluku Utara akan terus menurun. Pada tahun 2024 di Maluku menjadi 83,09 ribu jiwa dan mengalami penurunan sebanyak 0,71 ribu dari 83,80 ribu di tahun 2023. Faktor yang mempengaruhi penurunnya angka kemiskinan Maluku Utara, pemerintah membangun ekonomi triwulan yang mengalami peningkatan. Bisa dilihat ini datanya yang saya dapat itu dari tahun 2022, jumlahnya sekitar 82,13 ribu orang. Selanjutnya naik
naik 71,77 ribu orang di 2023 menjadi 83,80 ribu orang. Selanjutnya di 2024 turun 0,71 menjadi 83,9 ribu orang. Langkah 5, validitas data. Persentase penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2024 sebesar 6,32%, turun 0,14% poin terhadap Maret 2023 dan turun 0,05% poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2024 sebesar 83,9 ribu orang, turun 0,71 ribu orang terhadap Maret 2023 dan naik 0,96 ribu orang terhadap September 2022. Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan 4 2022 tercatat tumbuh tinggi sebesar 17,74%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya ekspor luar negeri sejalan dan berlanjutnya peningkatan produksi komoditas hilir nikel, serta pertumbuhan investasi yang masuk sejalan dan dengan rencana pembangunan smelter di Maluku Utara. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor di Maluku Utara, LU pertambangan dan industri pengolahan masih menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dari sisi lapangan usaha. Serta pada tahun 2022 Provinsi Maluku Utara mengalami akselerasi pertumbuhan yang tercatat tumbuh sebesar 22,94%. Ekonomi Maluku triwulan 2024 mengalami pertumbuhan sebanyak 3,12%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori pertambangan dan penggalian sebesar 9,95%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen impor luar negeri yang tumbuh sebesar 132,82%. Langkah ke-6, pengujian data. Uji integritas. Jika dilihat dari bagian pembersih dan data dan transformasi, data yang didapatkan, pengangguran terbuka tercatat sebanyak 4,16% orang yang tidak memiliki pekerjaan di Maluku Utara, 83,09 ribu orang yang mengalami kemiskinan yang disebabkan oleh infrastruktur konektivitas baik transportasi maupun komunikasi yang menghambat akses terhadap pasar pendidikan dan layanan kesehatan dan kesempatan kerja yang belum merata. Kebijakan ekonomi pemerintahan Maluku Utara Triwula sangat membantu perekonomian Maluku Utara mengalami pertumbuhan sebesar 3,12%. Kesesuaian yang diuraikan sudah sesuai dengan tujuan penelitian yang berupa data yang rumit menjadi lebih mudah atau sederhana tentang tingkat penurunan kemiskinan di Maluku Utara. Beberapa poin yang merupakan petunjuk dari penurunan dan permasalahan kemiskinan di Maluku Utara. Selanjutnya yang ketujuh, langkahnya dokumentasi data. Yang pertama, struktur data. Jumlah penduduk data miskin yang saya dapat data Maret 2022 sebanyak 73,87 ribu jiwa. Data September 2022 83,13 ribu jiwa. Data Maret 2023 83,80 ribu jiwa. Dan data Maret 2024 83,9 ribu jiwa. Faktor ekonominya, yang pertama, pertumbuhannya triwulan 4 2022 tercatat tumbuh tinggi sebesar 17,74%. Selanjutnya, triwulan 3 2023 ekonomi triwulan utara
ekonomi Maluku Utara tumbuh sebesar 25,13%. Pertumbuhan triwulan 2 2024 tercatat sebesar 3,12%. Tingkat pengangguran terbuka sebanyak 4,16%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 49,7%. Pertumbuhan tertinggi dan pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor sebesar 28,67%. Yang selanjutnya distribusi penduduk. Jumlah penduduk di Maluku Utara yaitu sebanyak 1.375.859 juta orang. Distribusi kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan di perkotaan sebanyak 23,41 ribu jiwa di pedesaan, sedangkan di pedesaan ada 59,68 ribu jiwa. Masalah sosialnya, kualitas pendidikan yang rendah, infrastruktur terbatas seperti jalan, jembatan, sanitasi, dan fasilitas air bersih, kurangnya perkembangan sektor pertanian dan bantuan teknologi. Sumber datanya data yang dapat saya ambil itu dari BPS Provinsi Maluku, Kemenku RI, Bank Indonesia, dan Info Publik. Metodologinya, data dikumpulkan dari berbagai sumber data resmi yang dapat dipercaya dan relevan seperti Badan Pusat Statistika, Kemenku RI, dan Info Publik. Sumber data ini memberikan informasi terkait jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, garis kemiskinan, dan triwulan Maluku Utara. Yang langkah yang ke-8 yaitu pemeliharaan. Data kemiskinan di Maluku Utara akan terus mengalami perubahan, peningkatan maupun penurunan seiring berjalannya waktu. Belum ada data yang terbaru setelah BPS mengeluarkan data kemiskinan Maluku Utara Maret 2024. Jika dilihat dari data kemiskinan tahun 2022-2024, kemungkinan besar di tahun-tahun selanjutnya kemiskinan di Maluku Utara akan terus mengalami penurunan dengan adanya bantuan dari pemerintah. Langkah ke-9, implementasi data. Evaluasi dapat menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat kemiskinan di Maluku Utara dari 83,80 ribu orang pada tahun 2023 turun 0,71 ribu orang menjadi 83,09 ribu orang pada tahun 2024. Penurunan disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu pertumbuhan triwulan 3 2023 ekonomi Maluku Utara tumbuh sebesar 25,13% dan pertumbuhan triwulan 2 24 tercatat sebesar 3,12%. Yang membantu menurunkan kemiskinan. Namun pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara belum sepenuhnya merata atau belum cukup dan cepat untuk mengatasi kemiskinan secara seluruhnya. Masih banyak tantangan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di Maluku Utara seperti penurunan harga komoditas ekspor, penurunan alokasi pendanaan, penurunan jumlah angkatan kerja. Sangat penting untuk memastikan penurunan kemiskinannya meningkat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.